selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita dibangunkan dan menyambut hari yang baru. Lalu kemudian kita tiba di akhir pekan. Dan kita percaya semua itu terjadi hanya oleh karena kasih Tuhan yang tidak pernah usai dalam hidup kita. Selalu saja hari lepas hari kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Bahkan bukan saja hari ini, saya percaya di hari-hari berikutnya seluruh perjalanan kita menuju masa depan Tuhan senantiasa menuntun dan memimpin kita sebagai tanda bahwa Ia sungguh mengasihi kita. Kita mengucap syukur juga pada pagi hari ini karena kita boleh berjumpa dalam sapaan pagi Batra Kasih. Dan untuk itu mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kasih setiamu. Kami akan membaca firman dalam kami menjalani akhir pekan ini. Biarlah firman Tuhan yang menjadi pedoman dan suluh bagi langkah kaki kami. Sehingga segala sesuatu yang kami jalani semua sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dan apa yang Tuhan perintahkan dan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita terambil dari Ibrani pasal 6. Mari kita lihat bersama-sama. Ibrani pasal 6, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Jika sudah disiapkan, Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai dengan 16, mari kita baca bersama-sama, kita mulai. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan ini menyampaikan tentang satu hal. Jadi perenungan kita akan mulai dari satu kata ini. Janji. Itu dia. Janji. Janji yang berasal dari siapa dan siapa yang memberikan janji itu? Janji itu berasal dari Allah. Dan Allah yang memberikan janji itu kepada Abraham. Apa isi janjinya? Di sana dikatakan, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Itu dia. Itu janji Allah kepada Abraham. Lalu kemudian dalam realitasnya kita tahu perjalanan kehidupan Abraham, betapa luar biasanya janji itu digenapi. Dan Abraham sebagaimana yang dikatakan, dia berlimpah-limpah di dalam berkat Tuhan. Apakah itu berkat materi, apakah itu juga berkat yang tadinya dia tidak miliki, yaitu keturunan. Dia juga pada akhirnya memiliki keturunan. Dia juga bahkan keturunan Abraham benar-benar menjadi sangat banyak. Sangat banyak sekali yang dikenal dengan bangsa Israel. Salah satu daripada keturunan-keturunan Abraham. Dan hal ini menjadikan sesuatu yang luar biasa bahwa benar janji Allah itu ditepati. Allah memberkati Abraham secara materi dalam kehidupan keluarga, bahkan keturunannya luar biasa banyaknya. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bagaimana Allah menepati janjinya. Kalau kita mau bicara tentang, merefleksikan tentang janji Allah, saya percaya satu hal bahwa ada begitu banyak janji Allah yang juga sudah dinyatakan dalam hidup kita. Dari kita kecil, mengenal Allah melalui orang tua, dalam perjalanan kita, remaja, teruna, pemuda, ketika kita masuk lebih dewasa lagi dan kita berumah tangga, kita mempunyai anak, kita mempunyai cucu. Saya percaya bahwa kita menyaksikan dan melihat bagaimana janji-janji Allah itu dinyatakan di dalam hidup kita. Saya meyakini itu. Kalau kita boleh ada hari ini, itu semua oleh karena kasih setia Tuhan. Dan Tuhan menyatakan janjinya bahwa Ia akan menyertai kita, dan kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman ini. Penyertaan Tuhan itu berlaku dalam seluruh perjalanan hidup kita.
Setiap kali kita melangkah, Tuhan menyertai kita. Sebelum kita tiba di satu tempat, kuasa Tuhan yang terlebih dahulu hadir di sana untuk mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Kita semua hidup dalam pemeliharaan Allah. Tidak seorang pun di atas muka bumi ini yang luput daripada penyertaan, kasih, dan cinta Allah. Dengan segala sesuatu yang Ia nyatakan di dalam dunia ini, Dia memperlengkapi kita dengan berbagai hal. Saya percaya itu cinta kasih Tuhan yang dinyatakannya kepada manusia yang adalah ciptaannya. Itu dia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu melintas batas agama, melintas batas suku, budaya. Allah mengasihi kita semua sebagai ciptaannya. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun yang melekat di dalam diri kita, engkau dikasihi Allah, engkau disertai oleh Allah, karena itulah janjinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada saat ini, hal ini menegaskan bagaimana juga di dalam Abraham menanti janji Allah. Misalnya dalam ayat 15 dikatakan, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, ini dia. Ini satu pembelajaran yang penting yang seringkali justru pada kenyataannya kita seringkali tidak sabar menanti janji-janji Allah dalam hidup kita. Kita seolah-olah ingin memaksakan Allah yang dari tempat yang maha tinggi itu ingin kita tarik, mari lakukan Tuhan. Apa yang sudah engkau janjikan? Nah, ini dia Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Seringkali tanpa kita sadari kita bertanya, kenapa Tuhan belum lakukan ya? Kenapa Tuhan belum menjawab doa saya? Padahal Dia sudah katakan, jikalau engkau meminta di dalam namaku, maka Bapakku yang di sorga akan melakukannya untuk aku. Ketuklah maka akan dibukakan, mintalah maka akan diberikan. Tapi kenapa ya Allah belum memberikan apa yang saya minta, apa yang saya pohonkan, apa yang saya doakan. Padahal ini bukan hal yang muluk-muluk, ini hal-hal yang biasa saja. Saya minta, tetapi kenapa ya belum? Ini dia Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Satu ketika Allah menjanjikan hal itu kepada Abraham tentang keturunan. Lalu kemudian apakah Abraham lalu kemudian ia seolah-olah ingin menarik Allah dari atas tempat maha yang tinggi itu, lalu kemudian, ayo Allah lakukan ini, mengapa engkau belum lakukan, mengapa engkau belum mengerjakan, apa yang engkau janjikan? Nah, ini dia. Tetapi firman Tuhan katakan, Abraham menanti dengan sabar. Dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau engkau menginginkan janji Tuhan itu terwujud dalam hidupmu, maka nantikanlah dengan sabar. Harus punya hati yang sabar untuk menanti janji Tuhan itu. Maka sebagaimana Abraham, ia menerima janji itu, maka saya percaya juga engkau pun akan menerima janji itu ketika engkau menanti dengan sabar. Satu firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, di sana dikatakan demikian. Mari kita lihat bersama-sama. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Mari perhatikan baik-baik ini. Firman Tuhan katakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Nah, ini dia. Ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita katakan, kenapa Tuhan belum menepati janjinya? Mengapa Tuhan belum melakukan janjinya kepada saya? Ini dia. Tapi firman Tuhan menegaskan Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Belajar dari Abraham, belajarlah sabar di dalam menanti janji Allah itu. Maka sebagaimana Abraham mengalaminya, diwujudkan, janji itu dinyatakan, engkau pun akan mengalaminya. Catatan firman Tuhan selanjutnya mengatakan, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Banyak orang mungkin yang akan katakan, Tuhan tidak tepati janjinya, Tuhan lalai atas janjinya. Tetapi Tuhan sabar, tetap sabar terhadapmu. Supaya apa? Dia tidak langsung ketika engkau meragukannya, dia tidak langsung menghukummu, tidak. Tapi dia memberikan waktu kepadamu. Agar apa? Dia katakan di sini, firman Tuhan katakan di sini, agar di dalam ayatnya yang ke-9, supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kita diberikan kesempatan. Supaya kita sadari, oh ya, saya tidak boleh meragukan janji Allah. Tuhan ampuni saya. Itu dia. Kemarin kita mendengarkan firman Tuhan itu. Jangan orang berdosa, bertobat, tinggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa. Itu. Jadi sekali lagi, mari bangun di dalam diri kita itu untuk sebuah perbuatan-perbuatan yang berkenan, yang kudus dan suci di hadapan Allah.
Kita sudah sampai pada tingkatan yang lebih tinggi, pendewasaan iman yang lebih tinggi. Demikian juga dalam bacaan ini kita mau diajarkan bahwa jangan lagi punya pikiran-pikiran yang mengatakan Allah lalai, Allah tidak menggenapi janjinya, Allah tidak menepati janjinya. Jangan ada. Allah pasti akan menepati janjinya. Tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Firman Tuhan katakan semua indah pada waktunya. Mari kita kembalikan bahwa kalau hari ini janji itu belum dinyatakan dalam hidupmu, Tuhan masih memberikan kesempatan kepadamu untuk belajar lebih sabar lagi, menanti Dia lebih dekat lagi kepada Allah, lebih melekat lagi hatimu kepada Allah. Di waktu Tuhan, semua indah pada waktunya. Itu keyakinan kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, salah satu janji Tuhan juga di dalam hidup kita, misalnya saja di dalam ayat kitab Yesaya misalnya ya, ini janji Tuhan ketika kita berhadapan dengan pergumulan, dengan persoalan. Dan memang bahwa ketika kita ada dalam dunia ini, kita tidak lepas dari berbagai hal yang sangat nyata dalam hidup kita. Ada banyak mereka yang sakit, ada banyak mereka yang lemah, ada banyak mereka yang gagal dalam menjalani kehidupan rumah tangga, ada banyak mereka yang gagal dalam membangun bisnis, ada banyak mereka yang terdampak akibat COVID-19 ini, mereka yang sakit, mereka yang lemah, bahkan mereka yang kehilangan orang yang mereka kasihi, mereka yang kehilangan pekerjaan, perekonomian mereka sulit. Begitu banyak hal, pergumulan dan persoalan yang datang dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 40 ayat 29, saya ingin bacakan buat kita semua. Mari dengarkan. Firman Tuhan katakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita, ini janji Tuhan. Ini dia, ini janji Tuhan. Ketika engkau berada dalam keadaan lemah, firman Tuhan katakan, engkau berada dalam keadaan yang tidak berdaya, engkau berada dalam keadaan lelah, engkau merasa letih, capek menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan yang datang dalam hidupmu, firman Tuhan menjanjikan Dia akan memberikan kekuatanmu ketika engkau berada dalam keadaan lemah dan lelah. Ketika engkau berada dalam keadaan tidak berdaya, Ia akan memberikan semangat. Nantikan janji Tuhan itu dan minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku semangat karena aku hampir-hampir tiada berdaya. Tuhan berikan aku kekuatan karena aku lelah menjalani pergumulan ini. Ini dia. Lalu kemudian kita menantikan janji Tuhan itu. Lalu dalam kita menanti janji Tuhan itu, nantikanlah dengan sungguh-sungguh. Nantikanlah dengan sabar. Yakin dan percaya janji Tuhan itu akan ditibakan kepadamu. Pemazmur katakan janji Tuhan itu murni. Menjadi perisai bagi setiap orang yang percaya. Kita harus meyakini itu. Mazmur 18 ayat 31. Mari kita lihat bersama Bapak Ibu. Supaya jelas buat kita semua. Bacaan firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita janji. Ya, janji Allah kepada kita. Mazmur 18 ayat 31 misalnya di sana dikatakan demikian. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Itu dia. Bapak Ibu. Dengan janji itu kita tetap bersabar. Menjadi perisai, menjadi kekuatan kita. Sekalipun berat, tapi ada pengharapan. Janji Tuhan menjadi perisai bagiku. Dan aku percaya ada waktu Tuhan dan pada akhirnya dalam kelemahanku, Tuhan yang akan menguatkanku. Dalam ketidakberdayaanku, Tuhan yang akan mengangkat semangatku. Sehingga aku tidak akan pernah terjatuh dan tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang akan mengangkatku. Wow, itu dia. Itu yang harus ada dalam hidup kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya. Bahwa kita mengandalkan Tuhan seutuhnya. Dan kita menanti-nantikan janji Tuhan itu di dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetaplah setia, sabar, tetap taat di dalam menanti janji-janji Tuhan di dalam hidupmu. Satu hal yang pasti, apa yang engkau harapkan dan engkau tunggu dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kepada Allah Bapa di sorga, semuanya itu tidak akan sia-sia. Semua akan indah pada waktunya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas firman ini. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Kami menanti janji-Mu dengan sabar. Ajar kami untuk lebih sabar lagi di dalam menanti janji Tuhan, tetap setia dan taat kepada Tuhan. Beribadah, berdoa, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat firman Tuhan. Bapa Sorgawi, hamba berdoa buat opa, oma, anak cucu. Mereka semua Tuhan
dalam seluruh keberadaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan berkati. Jemaat-Mu Tuhan berkati. Semua orang yang mengikuti saluran channel ini Tuhan berkati Tuhan. Jaga pelihara mereka semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berusia lanjut tetap dibangunkan semangatnya, dikuatkan tubuhnya, jasmaninya, sukacita damai sejahtera menjadi bagian dalam hidup mereka. Ketika kami punya pergumulan, kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk mendapatkan jalan keluar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Beban-beban berat akan diringankan, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera menjadi bagian hidup kami. Kami akan menjalani akhir pekan ini dengan penuh syukur bersama dengan keluarga, bahkan dengan orang-orang yang Tuhan izinkan berjumpa dengan kami. Dan dalam kami menjalaninya, biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan di atas semua itu nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Syukur kami kepadamu ya Allah, dalam Kristus Yesus kami berdoa sambil kami mohon ampunkan dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.